Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi Mardila dengan NIM 17231112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Dr. Randa Yurneti MPD. Di sini saya mengambil judul proposal saya, yaitu pengembangan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing pada materi sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Baiklah, inilah metodologi penelitian saya mengenai pengembangan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing pada materi sifat-sifat cahaya. Kita masuk saja yang pertama, yaitu mengenai bab 1. Bab 1 ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini dilatar belakangi oleh yang pertama kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dekade terakhir ini sangat berkaitan dengan garis pembangunan bidang pendidikan, di antaranya dapat menjadikan peserta didik yang mempunyai intelektual yang tinggi, sikap ilmiah, dan dapat merancang serta membuat suatu kurva teknologi yang sederhana. Jadi, dengan demikian, untuk mengimbangi pesatnya kemajuan tersebut, dunia pendidikan dituntut dapat meningkatkan dan menyempurnakan mutu pendidikan, terutama pendidikan ilmu pengetahuan alam, yang disesuaikan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada pendidikan. Pendidikan itu sendiri adalah suatu aktivitas sadar yang diarahkan untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran, yang mana dibahas dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, maka guru harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan bahan ajar yang masih terbatas. Guru di sini dituntut untuk melaksanakan kurikulum 2013 dengan semua keterbatasan, baik dari segi materi maupun penilaian. Guru bertanggung jawab atas tercapainya atau tidaknya tujuan pendidikan secara nasional, karena guru yang menjadi motor bagi para siswanya. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru harus dapat membuat peserta didik merasa nyaman, tenang, dan menyukai kelasnya. Selanjutnya ada pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA diharapkan siswa memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dan berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan alam atau IPA ini berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadikan wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta aspek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan di sini harus memuat 7 struktur, yang mana yang pertama itu ada judul mata pelajaran, ada petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, ada indikator, informasi pendukung dan langkah-langkah kerja, serta ada tugas, dan yang terakhir yaitu ada penilaian.
Selanjutnya ada penerapan model pembelajaran. Model pembelajaran yang dipakai di sini adalah inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing itu sendiri adalah suatu pendekatan di mana siswa diarahkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari serangkaian aktivitas yang dilakukan, sehingga siswa seolah-olah mendapatkan sendiri pengetahuan tersebut. Model pembelajaran inquiry terbimbing ini adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana dalam proses pembelajaran siswa dituntut aktif dalam melakukan pembelajaran. Penerapan model pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang suatu konsep dan ide, di mana siswa terlibat secara langsung dan siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk produk bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua, bagaimana kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing untuk kelas 8 SMP. Yang ketiga yaitu bagaimanakah perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing dengan siswa yang tidak menggunakan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalahnya yaitu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing untuk menghasilkan suplemen bahan ajar kurikulum 2013 dengan langkah-langkah pembelajaran inquiry. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada 3. Yang pertama, menghasilkan produk pengembangan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing, mendeskripsikan kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing. Yang ketiga yaitu mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing dengan siswa yang tidak menggunakan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam mengembangkan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing sebagai sumber belajar pada mata pelajaran IPA. Manfaat bagi peneliti untuk mengetahui efektivitas pembelajaran IPA dengan menggunakan bahan ajar berbasis inquiry terbimbing. Selanjutnya bagi siswa, dengan diterapkannya proses pembelajaran menggunakan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing ini dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa yang menyenangkan. Selanjutnya bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan tentang cara penggunaan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing dalam pembelajaran. Selanjutnya bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk informasi mengenai penggunaan bahan ajar IPA berbasis inquiry yang dapat menunjang keberhasilan siswa sehingga dapat mengangkat nama baik sekolah. Yang selanjutnya yaitu bab 2, yang mana bab 2 ini membahas tentang kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Kita masuk saja ke kajian teori. Yang pertama yaitu teori tentang belajar. Belajar adalah memperkuat modifikasi keahlian melalui pengalaman.
Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan pengubahan kelakuan. Hakikat belajar menurut Trianto adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Selanjutnya ada bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batas-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu inquiry. Inquiry berasal dari kata inquiry yang dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan yang telah diajukan. Tujuan utama dari pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry adalah untuk menolong siswa dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa keingintahuan mereka. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh individu setelah mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Hasil belajar juga dapat diartikan sebagai kemampuan maksimal yang dapat dicapai seseorang dalam suatu usaha yang menghasilkan pengetahuan atau nilai-nilai kecakapan. Hasil belajar yang maksimal dapat dicapai siswa apabila siswa serius belajar di sekolah dan juga di rumah. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan alam. Pendidikan IPA yang diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu mengenai penelitian yang relevan. Di sini saya mengambilnya yaitu Meika Suci dan Puguh Karyanto 2016 pengembangan modul berbasis inquiry relation untuk meningkatkan dimensi konten pada literasi sains materi sistem pencernaan kelas 11, yaitu Jurnal Inquiry volume 5 nomor 390 halaman 90 sampai 103. Mengemukakan langkah-langkah pembelajaran inquiry yaitu 1. Observasi, 2. Manipulation, 3. Generalization. Selanjutnya keempat ada verification, yang kelima application, dan keenam adalah conclusion. Yang kedua ada Sri Wahyuni 2016 pengembangan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah sosial di masyarakat. Itu Jurnal Sosial volume 4 nomor 1 halaman 30 sampai 41 menyatakan bahwa pembelajaran inquiry memberi pengalaman yang berkesan. Selanjutnya ada Ertikanto, Chandra, Vianti, dan Ismu Wahyudi 2015 Improvement of Teacher Inquiry Capacity Talk Teacher Training Program Based on Inquiry. Penelitian ini menyatakan bahwa produk pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar
dibandingkan dengan yang menggunakan cara konvensional. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan. Selanjutnya menganalisis teori dan materi. Selanjutnya mengumpulkan gagasan atau ide. Selanjutnya menyusun kerangka. Selanjutnya ada merevisi. Selanjutnya mempertimbangkan dari tim ahli, melakukan proses, dan yang terakhir baru ada hasil. Yang ketiga mengenai bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah research and development. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk berupa bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing pada materi sifat-sifat cahaya, mendeskripsikan kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing, dan mendeskripsikan efektivitas bahan ajar IPA berbasis inquiry terbimbing. Objek penelitian dari penelitian ini adalah media PowerPoint interaktif berbasis inquiry terbimbing pada materi sifat-sifat cahaya kelas 8. Dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya yaitu yang pertama untuk bahan ajar yang akan dikembangkan yaitu melalui angket, dan yang kedua untuk mengumpulkan datanya yaitu dengan cara observasi dan pengisian angket atau kuesioner. Demikianlah video ini saya buat. Terima kasih telah menyaksikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.